Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, zahiratan wa batinah, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama fokuskan lagi bagaimana caranya kita meningkatkan ketakwaan, meningkatkan intensitas taqarruban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih pada bulan Ramadan ini, terlebih lagi pada akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kita mungkin patut untuk bermuhasabah, karena memang setiap saat kita itu diperintahkan untuk muhasabah, untuk menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan, dan kemudian kita mencoba memperbaiki diri dan meningkatkan apa-apa yang ada di hadapan kita, melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Terkait bulan suci Ramadan, kita sudah tahu keutamaan bulan suci Ramadan, keutamaan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Apakah kita sudah betul-betul memanfaatkan Ramadan ini 1444 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita memanfaatkan fasilitas Allah ini sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah, hitung-hitunglah apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan kita, khususnya kehidupan abadi kelak di akhirat nanti. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa memang dimensinya sangat luas sekali, mencakup zahiratan wa batinah, yang zahir dan yang batin. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa orang-orang yang berpuasa ini ada 3 tingkatan. Pertama, tingkatan umum awam, yaitu orang yang bisa menahan perutnya dan kemaluannya pada siang hari, bisa menahan diri untuk tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Itu tingkatan awam, itu tingkatan zahir. Mungkin anak kecil juga sudah bisa melakukan ini. Belajar untuk berpuasa dalam arti tidak makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian lebih dari itu, ternyata puasa juga harus bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftirna shaum." Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Al-kadhibu, berdusta, wal ghibatu, ghibah, menggunjing, wan namimatu, membicarakan orang kesalahan orang lain di hadapannya, wal yaminul kadhibu, sumpah palsu, wan nadru bisyahwah, melihat dengan syahwat. 5 perkara itu bisa membatalkan puasa. Apakah kita sudah bisa menahan diri dari hal-hal itu? Yang jelas menurut Imam Al-Ghazali, ada puasa yang kedua, yaitu puasa khusus, khawas, di mana puasa khawas, puasa khusus, orang-orang khusus adalah orang-orang yang bisa menahan penglihatannya, pendengarannya, lisannya, dan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah masuk puasa batin. Sudahkah kita bisa menahan diri dari hal-hal itu semua? Hatinya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuhnya betul-betul fokus untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah puasanya khususil khusus atau khawasil khawas. Puasa khawasil khawas adalah puasanya seseorang yang hatinya sudah betul-betul bisa menahan diri dari segala sesuatu, dan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya puasa dari makhluk. Yang dia pikirkan, yang dia rasakan, yang dia sadari hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah, fokusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah puasa yang sangat berat sekali. Di atas yang khusus, benar-benar puasanya batin. Dan memang tujuan dari puasa adalah kita taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beratnya kita taqarrub kepada Allah, puasa hati kita menahan diri dari segala sesuatu dari dunia, dan hanya Allah yang ada dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk beriktikaf. Ini diantara hikmah i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Untuk apa? Untuk taqarruban ilallah, untuk mendekat kepada Allah, untuk bermunajat, untuk memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan berdoa apapun untuk kehidupan akhirat kita dan untuk kehidupan dunia kita. Mari kita manfaatkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Siangnya, malamnya, siang berpuasa, bagusnya kita i'tikaf di masjid, fokus untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, membacakan kalam-kalamnya, mencoba untuk mentadabburi kalam-kalamnya,
resapi, hayati, pahami Al-Quranul Karim. Berdoa, perbanyak berdoa kepada Allah. Insya Allah, kalau doa itu kita betul-betul fokus kepada Allah. Karena dalam ibadah-ibadah yang lain kadang-kadang kita itu lalai, lupa kepada Allah. Dalam sholat kadang kita lupa kepada Allah. Makanya ada sholat sahun, sholat yang lupa. Masa ketika kita berdoa kita tidak ingat kepada Allah? Atau mungkin kita doa hanya membacakan bacaan-bacaan doa yang berbahasa Arab yang kita tidak pahami. Lagi-lagi membuat kita itu hanya verbal saja, lisan saja yang bergerak, tapi hati kita nggak connect, nggak terhubung. Makanya mari kita sama-sama introspeksi dengan amal-amal ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita sifatnya kosong, hampa, tidak bermakna, tidak menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang terpenting adalah kedekatan, kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa dekat kepada Allah. Sehingga ini kunci dari puasa. Selain dari menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya, kita itu diperintahkan untuk imanan wahtisaban. Dan puasa itu dalam hadis puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Ini kunci iman, betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu melihat kita, Allah itu bersama kita, dekat dengan kita. Maka segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, salat kita, puasa kita, semuanya harus diarahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanan wahtisaban. Ketika kita bisa betul-betul memaknai setiap ibadah kita, menjadikan ibadah kita sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa terjaga. Sebagaimana dalam hadis, kita itu ketika melakukan saum di bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan-setan terbelenggu. Itu karena apa? Karena ada puasa yang di situ betul-betul mengendalikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, mulai dari perut, kemaluan, anggota tubuh sampai hati kita. Kita kendalikan semuanya, kita arahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika Allah disadari ada, kemudian melihat kita, mengawasi kita, tidak mungkin kita melakukan amalan-amalan yang tidak baik. Pasti kita banyak melakukan amal-amalan yang baik, dan tidak ada kemungkinan bagi syaitan untuk mengganggu kita. Itulah rahasia dari saum, dari puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi abwabus syayatin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk bisa sampai ke bulan suci Ramadan yang berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pula kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi di bulan-bulan lain setelah bulan suci Ramadan. Karena hakikatnya Ramadan adalah bulan latihan, bulan kita untuk training, belajar. Maka pembuktiannya adalah di bulan-bulan setelah Ramadan. Apakah kita bisa mengendalikan perut kita, kemaluan kita, dan seluruh anggota tubuh kita sampai hati kita dari hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan diri kita untuk senantiasa taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat daripada tattaqun atau muttaqin, orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa takhashshu'ana wa ta'addarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.